Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. This is a revolution. We're rising up. We're rising up. This is a revolution. We're rising up. We're rising up. This is a revolution. Kita lanjutkan pembahasan episode sebelumnya tentang utang negara dari tahun 1945 sampai 2021 ini. Di awal pemerintahan Presiden Soekarno, wapresnya adalah Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, keberpihakan pada rakyat jelata. Kedua proklamator kemerdekaan ini nggak akan membangun Indonesia atas dasar utang yang membebankan rakyat. Setelah Hatta lengser, Indonesia zaman itu nggak punya teknokrat ekonomi yang handal. IMF berusaha masuk untuk mengontrol ekonomi Indonesia lewat Perdana Menteri Juanda beserta ekonom Choubianty dan Gubernur BI Sumarno. Mereka inilah yang menggelar karpet merah buat IMF. Perdana Menteri Juanda meluncurkan program stabilisasi ekonomi di bawah IMF yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan dalam negeri. Begitulah cara kerja Nekolim. Siapapun presidennya, mereka akan berusaha masuk lewat elit lokal. Tinggal tergantung presidennya, mau ngerem atau ikut dalam arus. Bung Karno sendiri tetap nggak bisa diyakinkan untuk ikut cara IMF. Go to hell with your aid. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through every girl. Pembangunan dan kesejahteraan rakyat bukan dengan cara sulap moneter, gali lubang tutup lubang utang seperti sekarang ini, melainkan lewat ekonomi mandiri. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, memobilisasi rakyat untuk meningkatkan produksi dan swasembada. Inilah visi seorang presiden yang didambakan oleh rakyat. Visi yang terlalu maju untuk zamannya, karena zaman itu nggak ada teknokrat yang bisa membantu Presiden Soekarno untuk mewujudkan visinya. Bung Karno sudah berjuang dan berkorban untuk menyelamatkan rakyat dari cengkraman Nekolim. Tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari PBB. Tanggal 17 Agustus 1965, Bung Karno keluar dari IMF. Amanat terakhir Bung Karno 3 hari sebelum Super Semar adalah tidak ada kompromi dengan Nekolim. Berapa utang zaman Soekarno? Meski IMF berusaha masuk lewat Perdana Menteri Juanda, utang Indonesia cuma 6,4 miliar dolar selama 21 tahun. Sebagian besar utang adalah untuk memperkuat Angkatan Udara ketika membebaskan Papua tahun 1963. Di era Presiden Soekarno, kita memiliki Angkatan Udara terkuat di Asia. Operasi pembebasan Papua pun berjalan dengan sangat sukses. Berapa utang warisan penjajahan yang dituding oleh Menkeu sebagai biang keladi menumpuknya utang sampai sekarang? Ternyata cuma 1,13 miliar dolar atau sekitar 16 triliun rupiah. Seperti yang diakui oleh Bu Menteri sendiri. Kalau dilihat dari tabel utang, 16 triliun itu kecil sekali. Lantas ada yang protes, masa utang zaman dulu dihitung dengan kurs sekarang? Kursnya kan beda. Ada lagi netizen yang protes, itu nggak bener, tabelnya nggak ngitung inflasi. Lah, itu menterinya aja, utang tahun 1949 dihitung dengan kurs sekarang. Dan menterinya juga nggak ngitung inflasi. Jangan standar ganda dong. Rakyat ngomong utang zaman Orba diprotes soal kurs dan inflasi. Giliran Bu Menteri ngomong utang zaman penjajahan, nggak ada yang protes soal kurs dan inflasi. Padahal metode saya sama dengan Bu Menkeu. Udahlah kalau nggak ngerti, kuliah lagi sama Bu Menteri. Tanya dong, kenapa utang tahun 1949 dihitung dengan kurs sekarang? Dan kenapa utang tahun 1949 nggak dihitung inflasi? Nanti biar Bu dosen yang menjelaskan bahwa yang namanya utang itu memang dibayar sesuai face value. Ngerti nggak face value? Utang 1 miliar dolar tahun 49 dibayar tahun 2021 juga tetap aja 1 miliar. Sesuai nominalnya, meski nilainya sudah berubah. Masa bayar utang hitung inflasi? Jadi kalau kredit motor 3 tahun lalu, misalnya 10 juta, bayarnya ngitung inflasi 3 tahun. Jadi utang pokoknya nambah. Betapa bodohnya. Inflasi sudah diperhitungkan dalam bunga. Bunga utang itu pasti lebih tinggi dari inflasi. Semakin lama bayarnya, semakin besar bunganya. Nggak ngitung inflasi lagi.
Kalau bicara jumlah utang, seperti di tabel ini, kita bicara nilai nominal, face value. Itu namanya fakta. Kalau bicara dampak dan manfaat, baru kita bicara nilai terinflasi. Itu namanya analisis. Tabel utang itu fakta, bukan analisis. Kalau mau analisis sendiri ya silakan. Mari kita hitung warisan utang penjajahan itu dengan inflasi. Berapa nilainya saat ini? Menterinya aja nggak ngitung inflasi, kok jadi rakyat yang ngitung? Tapi sebelum ngitung nilai inflasi, ada lagi yang lebih penting. Jumlah utang 16 triliun itu emangnya dibayar semua? Berapa yang sebenarnya dibayar? Ini nggak diceritakan oleh Bu Menteri. Cuma textbook ngomong nilai buku waktu awal. Nggak diomongin berapa jumlah utang yang dibayar dan dianggap lunas. Mari kita tuntaskan. Kita investigasi berapa utang warisan penjajahan yang benar-benar dibayar dan berapa nilainya sekarang setelah memperhitungkan inflasi. Berapa utang penjajahan yang dibayar? Baik Kementerian Keuangan, Bank Indonesia maupun BPS, nggak ada yang kasih informasi berapa jumlah utang penjajahan yang benar-benar dibayar. Adanya di web Histori Bersama Indonesia Belanda yang didirikan di Rotterdam. Ikan gelukkig in het Nederlands spreken. Tuh kan, orang-orang Belanda lebih perhatian soal data dari para pejabat Indonesia. Menurut Yayasan Histori Bersama itu, dari utang 4,3 miliar gulden alias 1,13 miliar dolar alias 16 triliun di tahun 49 itu, yang dibayar cuma 14%. Haircutnya, penghapusan utangnya 86%. Dari 4,3 miliar gulden itu cuma dibayar 600 juta gulden. Itu pun dilunasinya tahun 2003. Cuma 14% dari total utang dibayar selama 53 tahun. Di era Soekarno yang dibayar cuma 7% dari total utang. Kelihatannya Bu Menteri cuma baca data di awal doang, nggak baca proses negosiasi, pemotongan utang, dan pelunasannya. Utangnya memang segunung, tapi yang dibayar cuma sebukit kecil. Dan 86% nggak dibayar. Total utang penjajahan yang dibayar selama 53 tahun jumlahnya 600 juta gulden atau 154 juta dolar. Tapi pada saat yang bersamaan di era Pak Harto, Belanda kasih pinjaman lagi 2,8 miliar lewat IGGI. Bunga utang IGGI ini jauh lebih rendah dari bunga utang Sun yang dikerjakan oleh Menteri Sri Mulyani. Kenapa harus nyinyir soal utang penjajahan? Pengalihan isu utang yang sekarang dengan kambing hitam utang penjajahan. Kambing yang paling hitam adalah utang zaman sekarang ini. Bunganya jauh lebih tinggi dari utang IGGI zaman Pak Harto. Alasan pembenaran utang lainnya adalah, kenapa saya dikritik? Kayak cuma Indonesia aja yang berutang, negara-negara lain juga ngutang. Mari kita lihat utang dan dampaknya di negara lain. Jangan nanggung. Kita ambil contoh Amerika, sang adik kuasa, utang sejak pertama kali merdeka, hampir 250 tahun yang lalu. Coba Bu Menteri pikir, tahun 1776 itu Amerika ngutang sama siapa? Dia juga, bankir swasta. Dulu istilahnya belum elit global, tapi Illuminati. Illuminati ini menyusup dalam kabinet Presiden pertama Amerika, George Washington, lewat Menteri Keuangan Alexander Hamilton, agen Rothschild. Ini adalah tulisan tangan Presiden George Washington. Saya dapat dari The George Washington Papers, US Library of Congress. Ini adalah tanda tangan asli Presiden George Washington. Presiden pertama Amerika itu tahu bahayanya Illuminati. Kita lihat tulisan tangan Presiden George Washington mengulas tentang bahayanya Illuminati. Jadi, kalau ada yang bilang Illuminati itu cuma teori konspirasi, itu artinya dia buta huruf. Udah jelas-jelas ditulis oleh Presiden Amerika pertama, bahayanya Illuminati. Masih nggak ngerti juga ya suruh main TikTok aja. Nah, meskipun Presiden Washington tahu, dia nggak bisa bendung karena iming-iming utang untuk membangun negara. Presiden Amerika yang berani ngelawan itu cuma 3, Andrew Jackson, Abraham Lincoln, dan JF Kennedy. Tiga-tiganya ditembak.
Lincoln dan Kennedy tewas. Andrew Jackson selamat. Sebelumnya, kepada para bankir, Presiden Jackson berkata, "Kalian adalah sarang ular dan pencuri. Aku akan singkirkan kalian. Dan demi Tuhan yang Maha Kekal, aku akan singkirkan kalian." Kalau saja rakyat tahu ketidakadilan sistem keuangan dan perbankan, pasti akan terjadi revolusi besok pagi. Andrew Jackson adalah presiden yang menghentikan konsesi 20 tahun bank sentral swasta yang kedua tahun 1835 milik Rothschild. Ia tak tewas meski ditembak, sehingga sang presiden dengan bangga dapat berkata, "Akulah yang membunuh bank." Utang Amerika ini sampai sekarang sudah hampir 250 tahun, nggak lunas-lunas juga. Apa dampaknya? Federal Reserve adalah bank sentral swasta ketiga di Amerika, berdiri tahun 1913. 20 tahun kemudian, tahun 1933, Amerika sudah bangkrut dalam tragedi kemanusiaan yang dikenal dengan istilah The Great Depression. Tapi sebentar bangkit lagi dan makmur sampai sekarang. Kenapa mereka lebih makmur dari Indonesia padahal utangnya lebih parah? Karena pejabat bank sentralnya lebih berani nyetak duit tanpa takut inflasi. Itu bedanya sama Indonesia. Utang numpuk, pajak tinggi buat bayar utang, kredit bank aja susah, nyetak duit pun nggak jelas politik ekonominya. Elit lokal ini memang lebih parah dari elit global. Mari kita lihat bagaimana pejabat Bank Sentral Amerika yang sebenarnya swasta bikin kebijakan yang menguntungkan segelintir elit, tapi secara tidak langsung menguntungkan rakyat Amerika. Para pemirsa harap perhatikan, ini adalah ilmu yang tidak diajarkan di sekolah. Mau profesor, doktor apapun nggak akan terpikir jurus ini, karena nggak diajarkan. Yang tahu hanya para pemain di lapangan. Kita kilas balik sebentar pada krisis ekonomi parah yang terjadi di Amerika tahun 2008, subprime mortgage crisis. Bahasa awamnya kira-kira krisis akibat jual beli utang perumahan atau KPR. Jadi bukan jual beli rumah, tapi jual beli surat utang. Inilah hebatnya Wall Street. Nggak perlu barang, cukup jualan kertas, jualan surat utang, dapat duit triliunan. Padahal mereka nggak pernah lihat rumahnya kayak apa. Wall Street memang bukan sektor real, tapi sektor yang tidak real. Betul nggak Pak Matthew? It's all a fugazi. You know what a fugazi is? Fugazi, it's fake. Yeah, fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real. Right. Right. We don't create shit. We don't build anything. Betapa mudahnya untuk jadi kaya raya kalau tahu caranya. Wall Street melakukan penggelembungan nilai aset. Awalnya harga rumah rakyat jadi meroket. Rakyat Amerika senang. Lama-lama penggelembungan mentok, stagnan, lalu harga rumah berbalik meroket turun. Harga-harga rumah anjlok jauh di bawah harga kredit. Rakyat nggak bayar kredit, rumah rakyat disita oleh bank. Harga rumah semakin anjlok. Ekonomi Amerika tahun 2008 itu seperti mau kiamat. Lantas, setelah bikin krisis, para bankir lancarkan jurus kedua, minta bailout. Kalau nggak dikasih, ekonomi akan hancur, negara akan bangkrut. Maka digelontorkanlah bailout 29 triliun dolar atau sekitar 400.000 triliun rupiah. Cukup untuk membiayai APBN Indonesia selama 200 tahun. Come on.
Padahal uang resmi yang diterbitkan Fed tahun 2008 itu cuma 853 miliar dolar. Duit dari mana bailout 29 triliun dolar itu? 34 kali lipat dari uang yang sudah ada. Gampang, Pak. Fed tinggal ketik dikit di komputer. Maka jadilah uang elektronik 29 triliun dolar atau 400 ribu triliun rupiah itu. Terus, aset apa yang jadi dasar untuk nyetak duit baru 400 ribu triliun rupiah itu? Jumlah emas, sumber daya alam, dan lain-lainnya berapa? Waduh, nyetak duit harus pakai aset sumber daya alam, itu artinya nggak bisa baca neraca bank sentral. Pada prakteknya, saat ini, mana ada nyetak duit berdasarkan emas atau sumber daya alam? Asetnya cukup surat utang, kertas doang. Pemerintah kasih surat utang, masuk pembukuan aset. Liabilitasnya, keluarlah uang dalam peredaran. Secara accounting balance, sesuai teori-teori di sekolah. Padahal nyetak duit modal dengkul. Ini adalah praktek, bukan teori. Itu adalah perampokan terbesar terhadap rakyat Amerika. Karena utang ratusan ribu triliun rupiah itu dibayar oleh rakyat lewat pajak. Hebatnya lagi, duit bailout 29 triliun dolar itu nggak ada di neraca Fed. Orang neracanya tahun 2020 ini aja cuma 4 triliun dolar. Lalu, duit baru 400 ribu triliun rupiah itu dikasih ke siapa? Ya ke para bankir penyebab krisis itu. Namanya juga bailout. Terbitkan uang baru 34 kali lebih banyak dari uang resmi yang ada. 3.400%. Inflasi apa enggak? Enggak. Kok bisa enggak inflasi? Nah, ini caranya. Elit global itu punya politik ekonomi. Elit global ini pinter, nggak kayak elit lokal. Kalau orang kita dapat duit banyak, duitnya dipakai belanja di dalam negeri, makanya inflasi. Atau duitnya disimpan cuma jadi deposito di luar negeri, makanya depresiasi. Nilai rupiah melemah terus. Ini akar masalahnya, Pak. Kenapa kita selalu inflasi dan depresiasi? Elit global ini nggak kayak gitu. Mereka udah kaya, nggak nyari duit buat beli mobil atau beli rumah. Coba kita tanya sama Pak Ben. I drive a Ferrari 355 Cabriolet. What's up? I have a ridiculous house in the South Fork. I have every toy you can possibly imagine. And best of all, kids, I am liquid. I am a fucking millionaire. I guess how old I am. 27. Duitnya nggak langsung dimakan, tapi diputerin dulu. Dipakai buat investasi di luar negeri. Dolar disebar ke seluruh dunia. Makanya di Amerika nggak akan inflasi. Mereka dapat duitnya nanti dari bunga atau dividen dalam dolar. Kebutuhan dolar selalu tinggi karena tiap jatuh tempo bayar utang, seluruh dunia beli dolar. Makanya revaluasi. Itulah bedanya, Pak. Nyetak duit sebanyak-banyaknya nggak akan inflasi di dalam negeri karena duitnya dipakai di luar negeri, malah revaluasi, nilai tukar menguat. Fed tinggal kasih kode, turunkan suku bunga. Investor nggak mau nyimpen duit di dalam negeri, langsung duitnya dipakai buat investasi di berbagai negara. Maka rakyat sedunia pada cium kaki mereka supaya pada mau invest di negara masing-masing. Apa untungnya buat para elit keuangan itu? Satu, dengan modal dengkul, mereka jadi punya aset banyak di seluruh dunia. Kedua, mereka dapat duit dari bunga atau dividen. Ketiga, kalau kredit macet, sita aset-aset jaminan rakyat di seluruh dunia. Jackpot, Bo. Sebenarnya yang dapat untung cuma segelintir elit itu. Tapi rakyat Amerika kecipratan untung juga. Pertama, bunga rendah Fed artinya rakyat Amerika bisa ngutang dengan bunga rendah. Ekonomi kembali tumbuh. Kedua, karena dolar disebar investasi di seluruh dunia, tiap jatuh tempo bayar utang, kebutuhan dolar naik. Dolarnya menguat. Mata uang lain, negara-negara pengutang itu termasuk Indonesia, nilai tukarnya melemah. Investasi global yang dilakukan oleh para elit itu termasuk beli bon-bon pemerintah, surat utang negara. Dengan cara inilah mereka kasih utang pada Indonesia
1.700 triliun rupiah dalam 6,5 tahun terakhir. Kita ngemis-ngemis minta pinjaman, padahal duitnya modal dengkul, hasil ngerampok rakyat Amerika. Kalau rakyat dan para pejabat pemerintah paham betul hal ini, apakah masih merasa perlu utang buat biaya negara? Kita tiap tahun tambah hutang terus akibat mitos yang diajarkan di sekolah dan dipropagandakan oleh media bahwa kalau nyetak duit sendiri bakal inflasi, ekonomi akan hancur. Oleh sebab itu, kita butuh utang luar negeri buat nombokin defisit anggaran. Karena utang luar negeri itu tidak menambah uang dalam peredaran sehingga tidak inflasi. Pada episode 30 mendatang, kita akan buktikan dengan fakta dan data yang tak terbantahkan bahwa mitos tersebut adalah bohong. Kebohongan yang diajarkan di sekolah dan dipropagandakan oleh media. Kita akan bahas pula alasan yang selalu dijadikan pembenaran utang, yaitu GDP atau PDB. Selalu dikatakan bahwa utang yang menumpuk itu masih aman jika dibandingkan dengan GDP. Itu adalah alasan palsu yang diajarkan oleh Nekolim di semua sekolah di seluruh dunia, supaya kita utang terus, seolah-olah mampu bayar, padahal sebenarnya mencekik leher rakyat. Dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Barulah kemudian di episode 31 kami akan sampaikan solusi konkret bahwa kita bisa bayar utang 6.000 triliun rupiah itu dalam sehari. Ini adalah praktek, bukan teori. Secara teknis pasti berhasil. Tinggal secara non-teknis, apakah ada political will untuk melakukannya? Viva Republik Indonesia. Salam People Power.